Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiasi Yunita, NPM 19013010165 akan menjelaskan tentang susunan lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945 dan juga susunan lembaga negara setelah amandemen UUD 1945. Yang pertama yaitu sebelum di amandemen UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara serta hubungan dari lembaga-lembaga negara tersebut. Kemudian untuk UUD 1945 itu adalah dasar hukum tertinggi suatu negara. Kemudian untuk kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian MPR ini mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga negara yang kedudukannya itu sama atau sejajar, yaitu ada Mahkamah Agung atau MA, kemudian ada Presiden, kemudian ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari lembaga-lembaga negara tersebut sebelum UUD 1945 di amandemen. Yang pertama itu ada MPR. Nah, sebelum perubahan UUD ini, kedudukan MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Nah, MPR ini diberikan kekuasaan tak terbatas atau superpower karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dan MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, dan mengangkat presiden dan juga wakil presiden. Kemudian yang kedua yaitu ada MA atau Mahkamah Agung. Ini merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Jadi Mahkamah Agung ini membawai badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian selanjutnya yaitu ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPK ini merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Jadi, anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan langsung oleh Presiden. Disebutkan pada pasal 23 ayat 5 UUD 1945 menetapkan bahwasanya untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya itu ditetapkan dengan undang-undang. Nah, hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian selanjutnya yaitu ada DPR. Nah, tugas dan wewenang DPR sebelum amandemen UUD 1945 adalah memberikan persetujuan atas RUU dan ini disebutkan pada pasal 20 ayat 1, kemudian mengajukan rancangan undang-undang disebutkan pada pasal 21 ayat 1, dan kemudian memberikan persetujuan atas Perpu. Ini disebutkan pada pasal 22 ayat 2,
dan memberikan persetujuan atas penganggaran pendapatan dan belanja negara disebutkan pada pasal 23 ayat 1. Di sini UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DPR ini memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga pengawasan. Kemudian yang terakhir ada presiden, yaitu presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi. Nah, presiden selain memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Nah, presiden ini mempunyai hak prerogatif yang sangat besar dan tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dan masa jabatannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan kelembagaan negara setelah amandemen UUD 1945. Jadi setelah UUD ini diamandemen, kedudukan MPR itu berubah menjadi sejajar dengan lembaga lainnya dan tidak memiliki kewenangan tertinggi dalam suatu negara. Jadi MPR ini lembaga negara yang berubah kewenangannya. Yang pertama yaitu dihilangkannya supremasi kewenangannya menetapkan GBHN, kemudian dihilangkan kewenangan mengangkat presiden. Nah, di sini presiden dan juga DPR, DPD serta MPR itu dipilih langsung melalui pemilu, yang dimana pemilu ini diatur oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, susunan dari keanggotaan MPR ini berubah, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau MPR yang secara langsung dipilih melalui pemilu itu tadi. Kemudian yang kedua yaitu DPR. Nah, posisi DPR ini serta kewenangannya diperkuat setelah UUD 1945 ini diamandemen dan mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, atau sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Nah, sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Kemudian proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan juga pemerintah juga diatur dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen ini. Kemudian mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. Kemudian yang ketiga yaitu ada DPD, yaitu ini merupakan lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dan badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Nah, keberadaannya ini dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia dan dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Kemudian mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu BPK. Nah, di sini anggota BPK dipilih DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan juga DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, bisa dilihat di bahkan yaitu anggota BPK sendiri ada perwakilan BPK provinsi. Jadi tugas BPK juga mengintegrasi peran BPKB sebagai instansi pengawas internal departemen bersangkutan ke dalam BPK. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada presiden. Presiden ini membatasi beberapa kekuasaan, dibatasi untuk memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Nah, kekuasaan legislatif ini sepenuhnya diserahkan kepada DPR dan membatasi masa jabatan presiden yang maksimum menjadi 2 periode saja. Nah, tentunya berbeda pada awal sebelum amandemen, bahwasanya presiden bisa menjabat beberapa kali. Dan selanjutnya, ketika Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen, presiden di sini hanya bisa menjabat 2 kali periode saja. Sehingga berbeda pada sebelum diamandemen, presiden mempunyai ingin menjabat beberapa kali, tidak terbatas. Jadi di UUD 1945 yang sudah diamandemen dibatasi hanya 2 periode saja. Kemudian selanjutnya presiden mempunyai beberapa kewenangan, yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945 serta memegang kekuasaan tertinggi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara seperti yang disebutkan pada bagan, yaitu TNI atau Polri yang bertugas menjaga keamanan negara. Kemudian selain itu presiden juga berwenang mengangkat dan juga memberhentikan menteri-menteri. Jadi presiden di sini tidak bekerja sendiri, yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri untuk menjalankan tugasnya. Nah, selain itu presiden juga mempunyai kewenangan lain, antara lain itu melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR, kemudian ada mengesahkan RUU menjadi UU, dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU dalam keadaan yang genting atau keadaan yang memaksa. Kemudian ada berwenang menetapkan peraturan pemerintah tersebut dan juga menyatakan perang atau membuat perdamaian dan ataupun perjanjian dengan persetujuan DPR. Kemudian presiden juga berwenang mengangkat duta atau konsul, kemudian menerima penempatan duta luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan DPR, dan juga presiden berwenang memberikan gerasi dan juga rehabilitasi berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung, dan memberikan amnesti serta abolisi berdasarkan pertimbangan DPR. Jadi di sini sistem kelembagaan negara itu tidak terpusat atau melakukan sistem otonomi daerah. Jadi di sini selain presiden ada di bawah presiden itu setiap provinsi ada gubernur dan juga DPRD. Nah, setelah gubernur di bawahnya juga ada pemerintah daerah atau kabupaten atau kota yang kemudian dipimpin oleh bupati dan juga wali kota bersama DPRD kota, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu MK. MK di sini MA, maksud saya MA di sini merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. Jadi MA membawai badan peradilan dalam wilayah peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan juga lingkungan peradilan TUN atau tata usaha negara. Kemudian
kewajiban dan juga wewenang MK ini memiliki fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman atau fungsi ini diatur dalam undang-undang. Jadi MA ini berwenang mengadili di tingkat kasasi atau menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian kewenangan selanjutnya yaitu mempunyai kewenangan untuk diberikan undang-undang atau memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan juga rehabilitasi. Kemudian kewenangan yang terakhir dari MA yaitu mengajukan anggota hakim konstitusi sebanyak 3 orang. Selanjutnya yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, keberadaan MK sendiri dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Jadi bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tinggi negara yang memegang kuasa kehakiman. Nah, anggota hakim konstitusi ini sendiri ditetapkan langsung oleh presiden, sedangkan calon-calonnya diusulkan oleh MA, DPR dan juga pemerintah. Dan MK ini mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD, kemudian memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, kemudian memutuskan pembubaran partai politik, dan juga memutuskan sengketa yang berhubungan dengan hasil pemilu. Dan yang terakhir, kewenangan dari MK yaitu memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakilnya. Kemudian yang terakhir yaitu Komisi Yudisial atau KY. Nah, Komisi Yudisial di sini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Jadi KY ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Anggota dari KY sendiri itu terdiri dari 7 orang, yaitu 2 orang dari mantan hakim, 2 orang dari akademisi hukum, 2 orang dari praktisi hukum, dan 1 orang dari anggota masyarakat. Jadi anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 tahun. Nah, kewenangan dan tanggung jawab dari KY ini sendiri yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim, dan dengan MA bersama menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau biasa disebut KEPPH. Dan yang terakhir yaitu menegakkan kode etik dan perilaku hakim itu tadi. Nah, jadi bedanya susunan lembaga negara sebelum UUD diamandemen dan juga sesudah amandemen itu terjadi pada ketika sebelum diamandemen ada DPA atau Dewan Perwakilan Agung. Kemudian ketika diamandemen DPA ini dihilangkan, dan juga ketika sebelum diamandemen KY ini tidak terdapat dalam lembaga negara. Kemudian setelah diamandemen terdapat Komisi Yudisial yang membantu pemerintahan dalam lembaga yudikatif. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.